Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita beri hormat, kita beri puji kepadanya. Nyanyian beri puji, beri hormat. Beri hormat
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan bagi kami. Pagi ini ya Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa, orang yang menerima hukuman dari Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan, kami segenap jemaat Tuhan mendapatkan kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini serangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang senantiasa memimpin, sehingga ibadah kami boleh berlangsung sesuai dengan seturut kehendak Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dengan doa dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dihapuskan dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Wanita. Saya persilakan. Pujian yang sangat memberkati kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Peganglah Firman Allah. Sandar pada tangan yang kuat, takkan menang susahmu. Yesus beri kuat selalu, Dia beri hibur setiap saat. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati, firman Allah tak berubah. Percayalah akan firman-Mu. Bangunlah hai yang lelah, Yesus tahu susahmu. Tangannya pegang nasibmu. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati, firman Allah tak berubah. Tak lenyap, Dia buka jalan buat anaknya. Apa susah hatimu karena digoda setu, Yesus mau tolongmu segera. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati, firman Allah tak berubah. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati, firman Allah tak berubah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan di mana pada saat ini Tuhan Engkau kembali mengizinkan kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan ada banyak keterbatasan kami Tuhan di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga persiapan hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Engkau Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari kami tolak hanya di dalam Kristus Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, saat ini kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi saya menyapa kita, Shalom. Syukur kepada Tuhan yang masih memperkenankan kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saat ini saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Lukas pasal 7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya akan membacakannya kepada kita dan jemaat Tuhan bisa mendengarkan dan memahaminya. Di bawah perikop
Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal ini, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu keajaiban berkat ilahi yang terbesar. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini yaitu keajaiban berkat ilahi yang terbesar. Bapak Ibu, berbicara tentang berkat, banyak orang yang memandang berkat hanya sebatas materi saja. Jika kita menerima sesuatu dari seseorang, maka kita berkata bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Memang, hal ini tidaklah salah. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ada berkat yang sesungguhnya, berkat ilahi yang terbesar yang kita terima dari Allah, yaitu anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita, orang percaya. Melalui berkat yang kita terima dari Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu keajaiban. Yaitu yang pertama, mengalami pertobatan sejati. Yang pertama yaitu mengalami pertobatan sejati. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Jemaat yang terkasih, adakah di antara kita yang berani mengaku dosa secara terbuka di depan umum? Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak berani melakukan hal tersebut. Jangankan kita mau mengaku dosa secara terbuka di depan umum, mengaku dosa secara pribadi di hadapan Allah saja terkadang sulit untuk kita ungkapkan. Mengapa kita tidak mempunyai keberanian untuk mengaku dosa secara terbuka di depan umum? Karena kita tidak mau menanggung malu,
Kita tidak mau dianggap rendah oleh orang lain. Apalagi ketika kita mendengar gosip tentang diri kita, maka rasanya sangat sakit. Dan kita tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun berbeda dengan perempuan yang terkenal sebagai wanita pendosa. Saat Yesus memenuhi undangan jamuan makan atau table fellowship di rumah Simon orang Farisi, maka berita itu sampai di telinganya. Di tengah-tengah table fellowship ini, perempuan sundal ini dengan berani datang kepada Tuhan sebagai tamu yang tidak diundang. Dengan keberanian dan kekuatan mental yang ia miliki, ia langsung menghampiri Yesus sambil menangis. Ia mencuci kaki Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi. Saat itu perempuan itu tidak peduli apa kata orang tentang dirinya dan apa resiko yang akan diterimanya dari orang-orang Farisi. Dia datang kepada Tuhan bukan karena ia ingin menggoda Yesus dan untuk mendapatkan uang, tetapi karena ia memiliki kesadaran diri dan penyesalan dosa atas apa yang telah dia perbuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perempuan berdosa ini dengan berani datang kepada Yesus. Ternyata karena dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Kalau dianalogikan pada zaman sekarang, perempuan ini bisa dikatakan adalah followers atau subscribernya Tuhan Yesus yang selalu update dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, jika orang-orang banyak pada saat itu mengikuti Yesus hanya karena kagum dengan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, hanya karena kagum dengan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus tanpa mengenalnya. Termasuk juga orang Farisi, mengaku hidup saleh, tetapi mereka tidak mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Mereka mengenal Yesus hanya sebatas nabi saja. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-39. Namun berbeda dengan perempuan sundal ini, di mana dia sudah mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat hidupnya yang mampu membebaskan dia dari cengkraman dosa. Perempuan sundal ini adalah perempuan yang sedang mengalami sentuhan Roh Kudus. Ia menyadari betapa hancur dirinya. Melalui sikapnya yang datang kepada Yesus, menunjukkan bahwa ia benar-benar mengasihi Yesus dan ia mau meninggalkan dosanya dan mau hidup baru. Tindakan wanita berdosa ini merupakan langkah pertobatan seorang ketika ia bersalah kepada Tuhan. Dan dengan hal ini membuktikan bahwa ia siap untuk tidak melakukan dosa lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sudahkah kita mengalami pertobatan sejati sama seperti apa yang dialami oleh perempuan berdosa ini? Di dalam keberdosaan kita, sudahkah kita mau mencari Tuhan? Kita datang mencari Tuhan, apakah untuk mendapatkan keuntungan atau karena kesadaran diri kita sendiri atas dosa yang telah kita lakukan? Sehingga kita membutuhkan Tuhan untuk diperbaharui hidupnya. Jemaat yang terkasih, kita adalah orang percaya. Kita telah mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Orang yang telah diselamatkan dari dosanya diberi hati untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa yang telah diperbuatnya, dan menerima keselamatan sejati dalam hidupnya. Bapak Ibu, ada satu kutipan yang ditulis oleh Timothy Keller. Dia berkata begini, pertobatan sejati bukan hanya berkata maaf,
tetapi membutuhkan perubahan hidup. Orang yang benar-benar mengalami pertobatan sejati tidak hanya sekedar meminta pengampunan dari dosa, tidak hanya sekedar sadar dengan apa yang ia lakukan, tetapi pertobatan sejati membutuhkan yang namanya pertobatan sejati membutuhkan yang namanya tindakan. Tindakannya itu meninggalkan hidup lama, membenci dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keajaiban berkat ilahi yang terbesar yang diterima oleh orang percaya, yaitu mengasihi Allah dengan sungguh. Sekali lagi, mengasihi Allah dengan sungguh. Dalam ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-47, Yesus membandingkan perbuatan kasih perempuan berdosa dengan perbuatan kasih Simon orang Farisi. Untuk memperlihatkan kebenaran yang dilakukan perempuan berdosa ini, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan dua orang yang berhutang kepada pelepas uang. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Seorang berhutang 500 dinar dan seorang lagi berhutang 50 dinar. Mereka tidak sanggup membayar hutang mereka ini. Maka pelepas uang ini menghapuskan utang tersebut. Yesus berkata kepada Simon, "Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia?" Dengan sigap Simon menjawab, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan dosanya." Lanjut pada ayatnya yang ke-44. Sambil berpaling kepada perempuan yang terkenal dengan dosanya, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Saudara yang terkasih, mengabaikan penyucian kaki tamu merupakan pelanggaran serius terhadap etika saat itu. Yesus menganggap hal itu adalah penghinaan, dan Yesus mengingatkan Simon akan apa yang telah dilakukannya kepada Yesus. Ayat ke-45 berkata, "Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku." Pada zaman itu, mencium tamu merupakan penghargaan terhadap tamu. Pada ayatnya yang ke-46 berkata, "Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Ucapan dengan diiringi meminyaki kepala dengan minyak wangi merupakan penyambutan kepada seorang tamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Simon mengabaikan kebiasaan ini. Dari sini kita bisa melihat perbedaan motivasi dua orang yang datang kepada Yesus. Simon mengundang Yesus pada saat itu bukan karena ia mengasihi Tuhan Yesus, tetapi ia ingin menunjukkan reputasinya di hadapan orang banyak. Sementara perempuan yang berdosa ini, walaupun dia adalah seorang yang datang dengan tidak diundang, dia menyelinap masuk, tetapi dia sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada Yesus. Perempuan yang diklaim orang berdosa ini justru melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bagi dia tidak ada persembahan yang mahal untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Pastilah dia tahu bahwa secara ekonomi dia akan rugi, namun untuk Tuhan tidak ada kata rugi baginya. Tidak akan ada seorang pun menjadi miskin ketika melakukan yang baik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
sikap perempuan sundal ini mempresentasikan bahwa ia sangat mengasihi Yesus. Allah telah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya, mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari dosa. Lalu, bagaimana kita merespon akan kasih Allah tersebut? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah menerima berkat ilahi, anugerah keselamatan, pasti di dalam hidupnya ia mengasihi Allah dengan segenap hatinya tanpa memiliki motivasi tertentu, sama seperti apa yang dilakukan oleh Simon orang Farisi. Marilah kita menjadi seperti perempuan sundal ini yang menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, sehingga ia begitu mengasihi Yesus pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kutipan yang berkata begini, kita berbuat kasih bukan untuk meraih keselamatan. Kita berbuat kasih untuk mensyukuri keselamatan. Artinya kita mengasihi Yesus bukan karena kita ingin diselamatkan. Kita telah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kasih yang kita lakukan adalah respon syukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keajaiban berkat ilahi terbesar yang diterima oleh orang percaya, yaitu menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-48. Jemaat yang terkasih, betapa sulit bagi kita untuk menerima seseorang yang dicap bereputasi buruk. Misalnya seperti mantan narapidana, wanita tunasusila, dan lain sebagainya. Apalagi ketika seseorang itu melakukan kesalahan kepada kita, kita bukan hanya sekedar sukar bergaul dengan orang itu, tetapi juga sulit untuk mengampuninya. Demikian juga dengan orang Farisi. Orang Farisi, mereka merasa diri bahwa mereka adalah orang yang suci, orang yang benar. Mereka sama sekali tidak mau bergaul dengan orang-orang yang dicap sebagai orang berdosa pada saat itu. Karena wanita sundal ini sudah terkenal sebagai wanita pendosa, dan orang Farisi ini berharap ketika wanita pendosa ini datang menghampiri Yesus, maka Yesus akan menolaknya dan menghukumnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ekspektasi orang Farisi jauh dengan realita yang terjadi. Yesus sama sekali tidak menolak dan tidak menghukum wanita yang berdosa ini. Yesus tidak memandang betapa berdosanya perempuan sundal ini. Tetapi yang dilihat oleh Yesus adalah kesungguhan hatinya yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Mau berbalik kepada Tuhan tanpa menghiraukan omongan orang-orang yang hadir pada saat itu, yang ikut table fellowship bersama Yesus. Sehingga pada ayatnya yang ke-47 berkata, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jemaat yang terkasih, wanita sundal ini adalah gambaran dari kita. Kita adalah orang berdosa, orang hina yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita telah menerima keajaiban berkat dari Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Banyak orang yang bersikap seperti orang Farisi, sulit menerima orang yang masa lalunya tidak baik, bahkan dengan berani menghakimi seseorang berdosa tanpa menghiraukan perubahannya, karena merasa diri sudah lebih baik
tanpa kita menyadari bahwa kita memiliki status yang sama dengan dia, yaitu manusia berdosa. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Berbunyi demikian, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, melalui pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada kita, janganlah kita mempergunakan kesempatan itu untuk terus hidup di dalam dosa, untuk terus bergumul di dalam dosa. Tetapi marilah kita menunjukkan suatu perubahan yang dinyatakan melalui perbuatan kita. Allah telah memberikan berkat-Nya kepada kita yang begitu besar, yaitu anugerah keselamatan. Melalui berkat-Nya ini, kita mengalami suatu keajaiban, yaitu mengalami pertobatan sejati, mengasihi Allah dengan sungguh, dan menerima pengampunan dari Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang pertama. Mazmur 32 ayat yang pertama, kita bacakan secara bersama-sama. Mazmur 32 ayatnya yang pertama, 3, 2, ya. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sekali lagi saya bacakan kepada kita, Mazmur 32 ayat yang pertama, dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin untuk sejauh pembacaan, untuk perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak memandang betapa hinanya diri kami Tuhan, tidak memandang betapa berdosanya kami, tetapi Engkau mengasihi kami dengan sungguh Tuhan, sehingga Engkau memberikan kepada kami anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Tuhan, biarlah juga kami merespon akan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah juga di dalam kehidupan kami mengalami pertobatan sejati. Kami mengasihi Allah dengan sungguh, serta kami menerima pengampunan yang daripada Engkau. Biarlah kami mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita sungguh diberkati untuk kebenaran firman Tuhan. Secara pribadi saya juga diberkati. Kita diingatkan tentang anugerah Allah yang terbesar di balik dosa yang sudah kita lakukan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menolong kita semakin hari, supaya kita melihat diri kita
kita hidup karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya juga mengingatkan bahwa di WA Group, firman Tuhan yang sering dibagikan pagi dan sore hari itu boleh juga kita gunakan untuk sebagai panduan menolong kita supaya kita bahwa kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini, nanti sore ada ibadah kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum beribadah, mungkin bisa diingatkan yang belum beribadah pagi hari ini untuk ibadah nanti sore. Kemudian yang kedua, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022, pukul 17 atau pukul 5 sore. Jadi ibadahnya cuma satu kali, disertai dengan perjamuan kudus. Harap Bapak Ibu mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiga, ibadah Paskah pada hari Minggu 17 April pukul 9 itu juga diadakan ibadahnya satu kali, jadi ibadah sore ditiadakan. Jadi mari Bapak Ibu mengajak rekan-rekan kita, keluarga kita, tetangga kita untuk bersama-sama beribadah pada Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Kemudian iuran kematian dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani, putri daripada Bapak Yudi, dan gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak yang ada di pintu di belakang. Mari kita memperhatikan dan berpartisipasi di dalam akan hal ini. Persembahan hari ini diberi kesempatan bagi kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan pekabaran Injil. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa gereja kita menaungi 5 pos PI yang ada, dan mari kita mendukung akan pekabaran Injil ini, tidak hanya sekedar doa kita, dan saya berharap doa-doa kita juga itu tercantumkan pos PI yang ada, juga dana dan mungkin kalau bisa daya kita untuk memperhatikan, bisa datang, bisa melihat pos PI yang ada di bawah naungan Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Tiffany dan juga Saudari Grace. Kantung biru untuk persembahan pekabaran Injil. Firman Tuhan yang melandasi kita pada saat ini terambil di dalam Markus pasal 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Engkau tidak melihat kami karena kami orang berdosa, tetapi Engkau melihat kami karena kasih-Mu yang terbesar. Terima kasih Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan itu boleh meneguhkan hati kami, iman kami, bahwa Engkau menjanjikan yang kekal, yaitu keselamatan. Dan kami hanya bisa terima dan kami temukan di dalam Kristus Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, dan saat ini kami juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Kami mau memberi bukan karena kami mau diberkati. Kami mau memberi karena kami sudah diberkati dari Engkau ya Tuhan. Maka tolong kami, biarlah pemberian kami itu tertuju untuk Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberi dan sambil memuji Tuhan, beri syukur senantiasa. Hormat bagi Allah penebus, doaku padamu terjawab sepenuh karena anugerah dan kasih-Mu. Yesus telah datang membawa cahaya terang pada umat-Nya diberi senang. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikku. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu.
Hormat bagi Allah Bapa yang Maha Kudus, hormat bagi Allah penebus. Doaku padamu terjawab sepenuh karena anugerah dan kasih-Mu. Yesus telah datang membawa cahaya terang, pada umatnya diberi senang. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memberi persembahan kami, dan biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini sebagai wujud syukur kami dari hati kami yang terdalam untuk memajukan pelayanan di gereja di tempat ini dan juga pelayanan di Pos PI di bawah naungan Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari. Kami merindukan ya Tuhan, Engkau terus memberkati gerejamu ini, biarlah anugerah Tuhan terus tercurah. Kami berdoa Bapa di surga, untuk seluruh jemaat-Mu, Engkau juga Yesus yang mengasihi dan memperhatikan seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang bergumul banyak hal, baik di dalam keluarga mereka, bergumul dengan perekonomian, pekerjaan, dan mungkin relasi mereka dengan Engkau dan relasi mereka dengan sesama keluarga mereka. Mari Tuhan yang menjadi pendamai di dalam hati mereka, Engkau sudah mengampuni mereka, maka biarlah itu boleh menjadi dasar mereka boleh hidup membawa kedamaian di dalam hati mereka. Maka kami merindukan ya Tuhan, Engkau memperhatikan seluruh jemaat-Mu, mereka juga yang mengalami sakit penyakit, Engkau juga yang memperhatikan dan yang menjadi jawaban atas kehidupan dan juga di dalam seluruh pergumulan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami tahu bahwa bangsa kami akhir-akhir ini mengalami berbagai gejolak yang ada banyak yang melakukan tindakan anarkis, ada banyak juga yang melakukan menjatuhkan pemerintahan sekarang atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami merindukan Engkau Tuhan yang bertata atas Indonesia ini, Engkau yang memimpin bangsa Indonesia ini. Tanggal 11 ini ya Tuhan, ada berbagai isu, ada berbagai rencana-rencana dari demonstrasi mahasiswa yang dilaksanakan di Jakarta. Maka kami memohon uluran tangan-Mu, biarlah Tuhan yang mengendalikan semuanya. Kami merindukan ada kedamaian di bangsa ini, terlepas dari berbagai hal yang terjadi, perekonomian yang masih belum pulih secara 100%, dan berbagai macam hal lagi ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang menolong bangsa Indonesia ini, sehingga muncul kedamaian, kerukunan bagi bangsa ini. Kami memohon kepadamu, Engkau memberkati pemimpin tertinggi kami, mulai dari presiden hingga seluruh jajarannya dan juga yang ada di seluruh pelosok-pelosok. Ada kesatuan hati untuk boleh memajukan memimpin bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa Indonesia ini dari dampak COVID-19 ini. Kiranya juga Tuhan yang menolong Bapa di surga. Kiranya juga bermurah hati bagi bangsa Indonesia ini. Kami memohon ya Tuhan, Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tuhan yang menolong semuanya Bapa di surga. Bapa dalam surga, sepanjang minggu ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kehidupan kami. Kami berserah di dalam pemeliharaan Tuhan.
Tuhan yang menolong kami, menuntun hidup kami, supaya kami terus berjalan di dalam anugerah Tuhan dan pemeliharaan-Mu. Tuhan yang membimbing hidup kami ya Tuhan. Tatkala kami jatuh, maka Engkau yang mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Itu yang boleh menopang hidup kami. Berkati keluarga kami, berkati apapun yang kami kerjakan, dan tanggung jawab yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Pakai hidup kami Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Selama hidup kami juga mau mengimplementasikan karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan juga pengampunan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sebentar, Bena tetap di sini, yang lain mau turun. Masih ingat dengan Bena, masih ingat saudara? Sudah lama tidak ketemu Bena. Sekarang Bena sudah lulus. Ya, sudah lulus. Nah, sekarang Bena kembali ke sini untuk mempersiapkan diri jadi hamba Tuhan dan mempersiapkan diri untuk sebentar lagi. Mungkin berapa tahun lagi Bena? Sedang mempersiapkan diri untuk menjadi nyonya. Ya. Berapa tahun lagi? Ya, Bena mau bicara silahkan. Dari situ gak apa-apa, itu ada. Salam. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali dan terima kasih telah menerima saya. Ya, telah menerima saya kembali dan saya bersyukur biarlah dengan keberadaan saya di tempat ini, biarlah dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.